Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami akan membawakan materi tentang keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Ada baiknya sebelum memulai presentasi hari ini, kita memperkenalkan diri. Ada saya Igusti Ayuwida Safitri Pinate dengan NIM 211.102 dan rekan saya Kadek Juliani dengan NIM 211.108. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan, dan keputusan pendanaan keuangan tentang dari mana dan untuk membeli aktiva tersebut berasal. Keputusan pendanaan juga sering disebut dengan kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan biasanya membahas tentang sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan di dalam perusahaan, seperti investasi dan kegiatan operasional lainnya. Ada dua macam dana atau modal, meliputi modal asing seperti hutang bank dan obligasi yang sering disebut dengan pendanaan ekstern, serta modal sendiri seperti laba ditahan dan saham yang disebut dengan pendanaan intern. Keputusan pendanaan dapat dibagi menjadi dua, meliputi keputusan pendanaan jangka pendek dan keputusan pendanaan jangka panjang. Pada dasarnya, keputusan pendanaan yang menyangkut tentang penentuan kombinasi yang optimal dari penggunaan berbagai sumber dana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, yang memiliki hubungan dengan pendanaan ekstern karena akan mengarah pada pengambilan keputusan mengenai struktur modal, yakni akan menentukan proporsi antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini akan tampak pada debt to equity ratio perusahaan tersebut. Yang kedua, yang berhubungan dengan pendanaan intern. Aplikasinya adalah penentuan kebijakan dividen yang digambarkan melalui dividen payout ratio. Sumber-sumber dana perusahaan. Penentuan dan pengambilan sumber dana dapat dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Yang pertama ada sumber dana jangka pendek. Biasanya sumber dana ini akan digunakan atau tertanamkan dengan jangka waktu tertentu yang maksimum lamanya adalah 1 tahun. Yang pertama ada accrual account, metode akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan ketika transaksi terjadi. Transaksi dicocokkan dengan pendapatan dan biaya di periode waktu tertentu ketika transaksi selesai. Kemudian dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima atau yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada hutang bank. Dalam teorinya, setiap peminjaman yang dilakukan akan dilimpahi bunga oleh pihak bank, di mana tingkat bunga bisa saja lebih tinggi jika resiko peminjaman juga tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada hutang dagang, akun hutang dalam buku besar yang mewakili kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek kepada kreditur atau pemasoknya dan dimasukkan ke dalam hitungan modal kerja, yang dimana hutang dagang merupakan sumber pembelanjaan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spontan dengan kegiatan perusahaan. D. Commercial paper sebagai salah satu bentuk instrumen kredit berjangka pendek dan dapat diperdagangkan yang timbul karena adanya transaksi dagang. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. E. Factoring atau anjak piutang, di mana aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembiayaan dari debitur. Kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjualan piutang agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkan. Yang kedua ada sumber dana jangka menengah. Terdapat sumber dana jangka menengah dikarenakan hal ini merupakan kredit yang menggunakan jaminan yang menunjukkan bahwa kredit tersebut berjangka waktu lebih dari 1 tahun namun kurang dari 10 tahun. Yang pertama ada term loan. Term loan merupakan pinjaman yang memiliki waktu cukup panjang dibandingkan dengan hutang jangka pendek karena tidak cepat jatuh tempo dan peminjam dapat diberikan jaminan untuk membayar pokok dan bunga secara periodik. Yang kedua ada equipment loan.
di mana pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan, dengan penanggungan beban oleh peminjam karena harganya lebih tinggi dari perlengkapannya sendiri, dan juga selisih antara harga perlengkapan dan beban total merupakan margin of safety bagi kreditur. Selanjutnya, leasing. Leasing atau sewa guna usaha merupakan persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan asetnya menginginkan pihak penyewa untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode tertentu. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka penyewa mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Yang ketiga ada sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang jangka waktu tertanamnya bisa lebih dari 10 tahun. A. Long term loan. Adanya bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditur terhadap sejumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik, mencakup bunga dan pokok pinjaman. Sumber ini bisa didapat dari bank, perusahaan asuransi, dan sejenisnya. B. Obligasi. Hutang jangka panjang berbentuk surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan akan jatuh tempo pada waktu tertentu dan diperoleh bunga sebesar tertentu, yang dimana penjualannya dipublikasikan dan dijual langsung oleh para investor. C. Saham preferen. Surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Saham preferen sebagai hutang jangka panjang perusahaan yang memberikan pendapatan yang relatif konstan dengan biaya modal yang cenderung lebih tinggi daripada biaya hutang, karena resiko yang dihadapi pemegang saham lebih tinggi. D. Saham biasa. Saham biasa dikatakan sumber dana yang permanen karena tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih beroperasi. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasanya adalah laba setelah dikurangi pajak dan dividen saham preferen secara teoritis. Analisis laporan sumber dan penggunaan dana digunakan membantu memperlihatkan bagaimana dana didapatkan dan digunakan analisis sumber. Dan penggunaan dana merupakan salah satu informasi tentang bagaimana suatu perusahaan mencapai tujuannya. Suatu sumber dana direkognisi sebagai penurunan dalam nilai aktiva dan kenaikan dalam nilai pasiva. Pada penggunaan, dana diidentifikasi sebagai kenaikan dalam nilai aktiva dan penurunan dalam nilai pasiva. Dilihat dari sisi lain, laporan sumber dan penggunaan dana dapat digunakan sebagai pengidentifikasian kegiatan-kegiatan pengelolaan yang tidak benar. Dikatakan tidak benar apabila investasi dalam kegiatan tetap dan aktiva lancar, permanen dibiayai dengan utang jangka pendek. Dividen merupakan laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen pun memiliki arti tersendiri. Berikut pengertian menurut para ahli. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan dalam pembagian pendapatan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen, dibagikan atau ditahan. Teori-teori kebijakan dividen. Menurut Sudana 2009, terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Yang pertama ada dividend irrelevance theory, di mana kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan, melainkan nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau earning power dan resiko bisnis. Yang kedua ada bird in the hand theory, di mana kebijakan dividen sangat berpengaruh positif terhadap harga pasar saham, yang artinya jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang diterima oleh investor.
Yang ketiga ada tax preference theory, di mana kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan, yang artinya semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, maka semakin rendah harga pasar perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Aspek kebijakan dividen. Dividen saham atau stok dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham. Yang kedua, pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan cara memecah satu saham menjadi dua saham atau yang lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal secara proporsional. Yang ketiga, pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas, namun tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen sebagai berikut. Yang pertama ada dana yang dibutuhkan perusahaan, yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada kemampuan perusahaan untuk meminjam, lalu ada nilai informasi dividen, pengendalian perusahaan, dan pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor, dan yang terakhir ada inflasi. Jenis-jenis rasio. Secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas atau liquidity ratio yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumusnya yaitu current ratio atau CR sama dengan aset lancar dibagi liabilitas. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini merupakan pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan current ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Rumusnya yaitu QR sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi pasifa lancar. C. Rasio kas atau cash ratio. Cash ratio merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas atau liquidity ratio, yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau current liability melalui sejumlah alat likuid atau kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas ditambah ekuivalen kas dibagi hutang jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio. Activity ratio mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, serta kebijakan manajemen dalam mengelola aktiva lainnya, dan kebijakan pemasaran. Yang ke-A, perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran piutang berarti semakin efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Rumusnya, receivable turnover sama dengan penjualan kredit bersih setahun dibagi rata-rata piutang. Yang ke-B, perputaran persediaan inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Rumusnya, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan.
Yang ke-C, perputaran piutang harian atau Receivable Turnover Index. Receivable Turnover Index disebut juga sebagai Average Collection Period, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam setiap jangka waktu tertentu. Rumusnya, Average Collection Period sama dengan jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. Yang ke-D, perputaran aktiva atau Total Asset Turnover. Total Asset Turnover mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, Total Asset Turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva. Yang ketiga, rasio hutang atau leverage. A. Debt ratio. Debt ratio merupakan rasio total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam presentase. Rumusnya, debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. B. Rasio total hutang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rumusnya yaitu DER sama dengan total utang dibagi ekuitas. Yang keempat, rasio keuntungan atau profitability ratio. Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. A. Return on Equity atau ROE. Return on Equity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba atas sejumlah investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. B. Return on Asset atau ROE. ROE merupakan jenis rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan dibandingkan dengan total aset. Rumusnya, ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total aktiva.